Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan antara membiarkan ilusi kebebasan atau menyelamatkan generasi yang diam-diam diracuni. Kita terlalu lama percaya bahwa vape adalah simbol modernitas, lebih bersih, lebih keren, lebih aman. Tapi fakta di lapangan berkata lain, karena pergerakan vape dinilai bukan lagi soal nikotin, tapi soal narkotika yang menyamar. Kalau kita cek data Badan Narkotika Nasional, mereka menemukan realitas yang jauh lebih membahayakan. Karena dari ratusan sampel liquid vape yang diuji, sebagian terbukti mengandung ganja sintetis, sabu, sampai pada obat bius. Nah, kasus ini tidak terlihat sporadis memang, tapi sistemnya cukup berpola. Di laporan terbaru BNN Jawa Barat pun sama tentang tren narkotika di vape juga. Disebutkan secara jelas bahwa vape telah berubah fungsi dari konsumsi biasa menjadi media baru peredaran zat berbahaya di kalangan remaja, bahkan sudah menyentuh anak usia sekolah. Dan anak-anak yang seharusnya belajar tentang logika dan masa depan, kini diuji oleh cartridge kecil berisi halusinasi. Dan yang paling berbahaya, gerakan ini tersambar dan berbalut bisnis. Memang asapnya wangi, bentuknya modern, dipakai di kafe, di kos-kosan, bahkan di lingkungan sekolah, dan tidak ada yang tahu apakah itu sekedar rasa stroberi atau sabu cair. BNN bahkan secara tegas menyebut vape sebagai media baru konsumsi narkoba, dan vape ini kategori alat kamuflase paling efektif untuk menyembunyikan zat psikoaktif. Dan kalian tahu, ini bukan lagi penyalahgunaan, tapi sudah jadi evolusi kejahatan. Bandar tidak lagi butuh lorong gelap untuk bermanuver dalam transaksi bisnisnya, karena mereka sudah secara perlahan masuk lewat gaya hidup. Jadi ketika negara mulai bicara pelarangan, ini bukan soal mematikan UMKM, juga bukan soal mengatur selera pribadi, tapi bagian dari langkah tegas untuk memotong jalur distribusi racun yang menyasar anak-anak kita. Karena faktanya, lebih dari 1.300 jenis zat psikoaktif baru sudah beredar, banyak diantaranya dalam bentuk cair, dan salah satu media paling mudah adalah vape. Jadi mari kita jujur aja, kalau sebuah alat tidak bisa dibedakan isinya, maka potensi besar sangat mudah dimodifikasi untuk narkoba, dan tentu sangat rawan digunakan sebagai kedok kejahatan. Dan jika itu iya, maka itu bukan lagi produk biasa, itu adalah celah. Dan negara yang membiarkan celah ini terbuka, maka negara sedang berjudi dengan masa depan bangsanya sendiri. Jadi kalau negara melarang vape bukan berarti anti bisnis, tapi melarang vape adalah pemberian sinyal oleh negara bahwa paru-paru anak bangsa tidak bisa dinegosiasikan, bahwa akal sehat generasi muda tidak boleh dijadikan pasar, dan bahwa negara kalau masih waras harus berani menabrak sindikat, bukan sekedar mengatur etalase. Karena kalau kita kalah di sini, yang hilang bukan industri, yang hilang adalah generasi.